Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan Habib Al-Hadad, nomor induk mahasiswa 2006060100027 dengan presentasikan proposal desain dengan judul Pojok Kusumo F Market, A Revival of Traditional Market, dengan dosen pembimbing Ibu Prima Kurniawati, ST.MSI. Pada proposal desain ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan, bagian kedua data, dan juga bagian ketiga berupa proses desain. Pada bagian pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari studi awal. Jadi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 berupaya untuk mengembalikan daya saing pasar rakyat di era persaingan bebas dengan program revitalisasi pasar rakyat. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 telah ada 4.211 unit pasar di 34 provinsi yang telah direvitalisasi. Salah satu pasar rakyat yang ada di Kabupaten Malang yaitu Pasar Rakyat Panjokkusumo atau yang lebih dikenal dengan Pasar Rakyat Wates Belum. Pasar rakyat Wates Belum tergolong dalam pasar rakyat kelas B yang dapat menampung 200 pedagang. Berdasarkan data yang ada, terhitung sampai Januari 2023, pasar rakyat Wates Belum yang berdiri sejak tahun 1948 terdapat kurang lebih 374 pedagang yang berjualan di operasional di pasar ini. Hal ini menimbulkan banyak pedagang yang berjualan di sepanjang bahu jalan yang ada di sekitaran pasar. Hal ini juga menimbulkan kemacetan pada jalan tersebut. Alhasil, pemerintah Kecamatan Panjokkusumo dan UPPD Wates Belum berencana melakukan pengembangan pasar rakyat Wates Belum dengan meningkatkan kelas pasar menjadi kelas A tipe 3. Pengembangan pasar rakyat Wates Belum ini sesuai dengan program revitalisasi yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah sendiri mengharapkan pasar rakyat yang direvitalisasi tidak hanya sebatas revitalisasi existing, namun juga dapat memenuhi kriteria sebagai pasar rakyat ramah lingkungan. Sebab itu, pendekatan arsitektur yang dipilih dalam revitalisasi fisik pasar adalah pendekatan arsitektur ekologi. Tujuannya sendiri yaitu menciptakan suatu pasar rakyat ramah lingkungan bagi identitas wilayah Kecamatan Panjokkusumo yang mengintegrasikan manusia, lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya setempat, serta ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip ekologis. Beberapa kriteria desain yang harus dipenuhi yaitu kriteria desain berdasarkan pendekatan arsitektur ekologi, kriteria desain berdasarkan objek rancangan, dan juga kriteria desain berdasarkan nilai-nilai keislaman desain. Ruang lingkup desainnya sendiri yaitu yang pertama memiliki fungsi sebagai fungsi ekonomi, kemudian memiliki fungsi sebagai ruang sosial budaya, dan juga memiliki fungsi sebagai fungsi edukasi. Untuk objeknya sendiri, objek perancangan kali ini yaitu merupakan revitalisasi pasar yang berupa revitalisasi fisik yang sebelumnya merupakan pasar rakyat tipe B, kelas B tipe 4 menjadi pasar rakyat kelas A tipe 3. Untuk bangunannya sendiri yaitu pada masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pedagang, dan juga masyarakat umum sebagai pembelinya sendiri, serta bangunan lain yaitu berupa seniman-seniman dan juga bagian udara yang ada di Kecamatan Panjokkusumo. Lokasinya sendiri berada di pusat Kecamatan Panjokkusumo yang dikelilingi oleh pemukiman warga dan persawahan. Pasar rakyat ini merupakan pasar umum yang dalam lingkup pelayanannya sendiri dapat menjangkau seluruh Kecamatan Panjokkusumo. Pada bab 2 yaitu terkait dengan data, beberapa data yang diperoleh yaitu terkait dengan pendekatan objek, terkait dengan referensi pendekatan desain. Ekoarsitektur sendiri merupakan sebuah konsep desain arsitektur yang memperhatikan dampak lingkungan dan berkelanjutan dalam setiap tahapan proses desain, konstruksi, dan penggunaannya. Dalam buku dengan judul Ecological Design karya Sim van der Linde dan Stuart Kwan, dijabarkan beberapa isu desain. Nah, beberapa isu desain tersebut akan digunakan pada perancangan ini antara lain yaitu biological, cultural, and economic diversity, sensitivity to cultural context, dan response to sustainability crisis. Penerapannya sendiri pada perancangan yaitu yang pertama biological, cultural, and economic diversity dalam bentuk penggunaan bahan lokal dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, serta memperhatikan gaya atau ragam arsitektur setempat. Untuk respons to sustainability crisis sendiri, pada bangunan bisa diterapkan dengan penggunaan bahan ramah lingkungan dan berkelanjutan, pengembangan teknologi hijau seperti penghematan air, pengintegrasian kearifan lokal dalam desain arsitektural, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan bangunan. Referensi keislaman desain sendiri yaitu yang pertama Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang memiliki makna keislaman yaitu perbaikan dan juga harapan. Penerapan desainnya sendiri dapat berupa rainwater collector dan juga penggunaan tanaman hijau. Keislaman kedua yaitu terkait dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yaitu terkait dengan seruan memperhatikan keberadaan dan keindahan alam, yaitu dengan menjadikan lingkungan dan alam sebagai fitur bangunan. Penerapannya sendiri yaitu dengan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Presiden yang digunakan pada perancangan kali ini yaitu ada 4 presiden. Yang pertama Pasar Sarijadi Bandung, yang kedua yaitu Pasar Oror Dago Kota Malang, yang ketiga ada Tinan Market yaitu dari negara Taiwan, dan juga Guadalupe Market, Meksiko. Selanjutnya yaitu terkait dengan kajian kawasan. Pasar Wates Belum dan juga rencana pengembangannya sendiri berada dalam rencana strategis Kecamatan Panjokkusumo
yang menargetkan kawasan pusat Kecamatan Bondokusumo bisa mengakomodir segala keperluan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi perdagangan yang didukung dengan adanya pasar auto sebelum tersebut. Pasar auto sebelum tersebut juga berada di area yang cukup strategis, di mana berada di pusat Kecamatan Bondokusumo dengan beberapa sarana prasarana lingkungan kecamatan yang mendukung kinerja dan juga operasional dari pasar auto sebelum. Untuk data tepatnya sendiri, lokasinya berada di Jalan Raya Subandi nomor 22 Wonomulia, Kecamatan Pojoksumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan berbatasan langsung dengan beberapa pemukiman warga dan juga pertokoan serta persawahan. Selanjutnya yaitu terkait dengan proses desain. Proses desainnya sendiri ada beberapa pokok, yaitu yang pertama menentukan topik, selanjutnya diajukan dengan mendapatkan gagasan dan juga ide, membuat roadmap, mengumpulkan data referensi, pengumpulan data lokasi, analisis perancangan hingga konsep perancangan, serta menyusun gambar arsitektural sesuai dengan standar dan juga presentasi hasil dari rancangannya. Ide dasarnya sendiri, Bondokusumo Eco Market diawali dengan isu-isu pasar yang secara umum ada di Kabupaten Malang, kemudian menghasilkan beberapa potensi yang perlu dikembangkan, seperti halnya menjadi sentra ekonomi Bondokusumo dan juga sebagai landmark Kecamatan Bondokusumo. Dengan pendekatan ekoarsitektur didapati ide desain sebagai pasar rakyat ramah lingkungan, lokalitas, dan juga integrasi alam, manusia, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga menghasilkan desain yang fungsional, ekologis, ikonik, menyatu dengan ekonomi, sosial, budaya, dan setempat. Tagline yang dihasilkan dari ide dasar tersebut menghasilkan tagline dengan bunyi Eco Market Mutual Goodwill, yaitu itikat baik antara manusia dan lingkungan, dan bersinergi antara lingkungan dan manusia untuk menciptakan lingkungan yang ekologis dan berkelanjutan. Tagline tersebut harus sejalan dengan pendekatan arsitektur ekologi, yaitu dengan mempertahankan keanekaragaman lokal, memandang budaya dan alam sebagai suatu potensi interaksi dan juga lokalitas material. Sekian presentasi proposal desain dari perancangan Bondokusumo Eco Market or Revival of Traditional Market. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.